Amen dan amen. Haleluya. Oke, sekali lagi selamat datang ke dalam kebaktian online kita. Bagi mereka yang menonton barangkali lewat YouTube ataupun Facebook offline. Dan saya dorong Anda untuk mengongsikan firman Tuhan kepada orang lain dengan men-sharekan video ini atau link ini kepada teman-teman Anda di Facebook Anda, di WhatsApp Anda supaya mereka juga mendengar firman Tuhan. Kadang-kadang orang dia mungkin jauh, tiada waktu, mungkin dia sibuk bekerja dan tidak sempat untuk datang beribadah. Jadi kita boleh kongsikan firman Tuhan kepada mereka supaya mereka mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, ya. Amen. Amen. Malam ini saya mau kongsikan firman Tuhan tentang cara harus hidup sekarang. Bagaimana harus hidup sekarang? Saya baca dari 2 Petrus, kita buka Alkitab Saudara, 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus 3. Kita baca dari ayat 10. 2 Petrus 3 dari ayat 10. Amen. Nah, ini katanya di ayat 10 ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi saya ambil tajuk dari petikan ini di ayat 11. Ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Memandangkan kita tahu segala sesuatu akan hancur dan akan lenyap. Jadi kita harus mengatur kehidupan kita, saudara-saudara, kata firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita ditanya orang atau ditanya oleh dokter, apakah yang Anda sekiranya Anda menerima berita ya, bahwa Anda diberitahu bahwa Anda hanya memiliki 3 bulan untuk hidup, ya. Mungkin dokter yang datang katakan, ya ini beritanya, kamu hanya ada 3 bulan untuk hidup. Apakah yang Anda lakukan, saudara-saudara? Ya, saya pasti itu membuatkan kita berpikir begitu banyak. Ya, ada orang yang kecewa, ada orang yang sedih, ada orang yang marah barangkali, ya, karena keadaan dia hanya 3 bulan saja untuk hidup. Tapi apakah yang Anda lakukan, saudara? Saya percaya banyak yang kita pikirkan. Mungkin kita berpikir akan mengubah hidup, memperbaikkan banyak perkara, meluangkan waktu bersama keluarga barangkali. Ya, banyak hal-hal yang kita mau selesaikan di dalam 3 bulan itu, saudara. Kan? Benar kan? Ya. Ada contoh dalam firman Tuhan bagaimana orang-orang ini dipanggil oleh Tuhan dan diberitahu bahwa mereka akan mati tidak lama lagi. Ya, contoh satu yang pertama adalah Musa. Musa seorang nabi yang luar biasa, seorang pemimpin yang luar biasa. Tuhan telah memakai dia untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir setelah 400 tahun di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Jadi di dalam Ulangan 31, Tuhan memberitahu Musa naik ke atas gunung untuk karena kata Tuhan engkau akan mati. Ya, kalau kita baca dalam Ulangan 31, apa yang dilakukan Musa setelah dia tahu bahwa Tuhan telah panggil dia untuk pulang, dia akan meninggal tidak lama lagi. Apa yang dilakukan Musa? Dia menyiapkan Yosua sebagai pemimpin yang baru. Untuk Tuhan meletakkan rohnya ke atas Yosua, untuk meneguhkan Yosua. Jadi saudara, Musa tahu dia akan mati tidak lama lagi. Dia membuat suatu persiapan dan mempersiapkan Yosua karena dia tahu bangsa Israel itu adalah suatu bangsa yang besar dan banyak orangnya, memerlukan pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Contoh yang kedua adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia di dalam Yesaya 38 cerita dia, Raja Hizkia dia sakit tenat dan Tuhan memberitahukan dia supaya dia mempersiapkan
rumah tangganya, mempersiapkan dirinya karena dia akan mati tidak lama lagi. Apa yang dilakukan Hizkia setelah dia tahu bahwa dia akan meninggal tidak lama lagi, Nabi Yesaya diutus Tuhan kepada dia untuk menyampaikan berita itu. Saat Nabi Yesaya mau keluar daripada istana, Raja Hizkia berdoa. Raja Hizkia menangis, mengalirkan air mata. Lalu Tuhan berbicara kepada Yesaya, balik lagi kepada Raja Hizkia. Katakan kepada Raja Hizkia, aku telah mendengar doamu, aku telah mendengar tangismu, aku telah melihat air matamu, dan aku akan menambahkan dalam kehidupanmu 15 tahun lagi. Jadi Hizkia hidup 15 tahun lagi dan dia meninggal. Yang ketiga, orang Niniwe. Orang Niniwe ya di dalam kerajaan Asyur ataupun Assyria, orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat kejam sekali. Mereka menakluki bangsa-bangsa dan mereka membunuh, menghancurkan mereka dengan begitu kejam sekali. Tuhan memakai mereka juga untuk menghakimi orang Israel atau Bani Israel, dan begitu kejam sekali mereka lakukan. Jadi Tuhan mau menghancurkan bangsa ini, Niniwe di Assyria. Tuhan perintahkan Nabi Yunus untuk pergi memberitakan kebinasaan ataupun kehancuran yang Tuhan mau lakukan kepada Niniwe. Nah, kita tahu cerita Yunus. Yunus telah lari daripada Tuhan dan dimakan oleh ikan yang besar. Dan Yunus berdoa bertobat dalam perut ikan, lalu dimuntahkan kembali. Dan Tuhan memberikan dia firman yang sama di pasal 2 dan pasal 3. Yunus mula pergi memberitakan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Ya, dia berjalan selama 3 hari di kota Niniwe dan memberitakan berkata 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe, rajanya serta rakyatnya, dari orang besar sehingga orang yang paling miskin di dalam kota itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak memukul mereka dan menghancurkan mereka. Niniwe. Satu contoh lagi yang keempat, orang kaya yang bodoh. Di dalam Lukas 12. Kita tahu cerita orang kaya ini, ya, dia memiliki hasil yang begitu banyak, lalu dia mau menyimpan di dalam lumbungnya atau di store-nya, tapi store-nya itu tidak cukup besar untuk menampung semua yang keuntungan yang didapat. Lalu dia kata dia mau hancurkan lumbungnya ini lalu membina suatu yang besar lagi. Tapi malam itu Tuhan berkata kepada dia, "Hai engkau bodoh, hari ini, malam ini aku akan mengambil jiwamu." Dia akan mati. Jadi orang kaya bodoh ini tidak ada peluang langsung untuk melakukan apa-apa. Saudara, jangan kita sampai seperti ini, terjadi seperti ini, karena kita tidak ada waktu untuk berubah, bertobat. Dan yang kelima ini, Rasul Paulus. Paulus juga diberitahu oleh Tuhan bahwa dia tidak akan hidup lama karena dia akan dihukum mati. Lalu dia memberikan suatu nasihat yang begitu penting kepada Timotius. Kalau kita baca Kisah Rasul 20, Paulus juga memberi nasihat kepada gereja di Efesus, ya, para tua-tua dan jemaat di Efesus, untuk berjaga-jaga karena di akhir zaman setelah pemergian Paulus bahwa ada serigala-serigala yang akan datang dan akan menghancurkan kawanan domba di dalam gereja Tuhan. Saudara, hari ini kita hidup di dalam suatu waktu yang kita panggil a time of urgency, suatu waktu yang begitu mustahak, penting. Kenapa saudara kita hidup di dalam waktu urgency, a time of urgency? Yang pertama karena waktu kita pendek, saudara. Waktunya adalah pendek. Kalau kita pikirkan saudara, orang yang hidup 70 tahun atau orang yang hidup 80 tahun,
ya mungkin secara manusiawi kita berpikir, wah itu panjang sekali ya. Tapi sebenarnya bukan panjang, saudara-saudara. Tidak panjang. Ya, kalau kita tolak waktu dia tidur, orang itu hidup, ya, walaupun dia hidup 70-80 tahun, separuh kehidupan dia, saudara, tidur saja. Tidur. Ya, kalau kita pikirkan seperti itu. Waktu kita pendek karena segala sesuatu ada pengakhiran dia. Hidup manusia ada pengakhiran dia. Firman Tuhan berkata, manusia hidup 70 tahun. Kalau dia ada kekuatan, ya ada kelebihan, dia mungkin dia hidup 80 tahun atau hidup lebih daripada itu, saudara-saudara. Kita hidup di dalam waktu yang terdesak ataupun a time of urgency. Yang kedua, kenapa kita hidup di dalam waktu urgency ataupun terdesak? Karena eternity itu kekekalan itu begitu panjang sekali. Ya, jadi sama ada hidup kita ini atau waktu kita pendek atau kekekalan itu panjang, saudara kita harus hidup begitu baik dan hidup, ya. Kata firman Tuhan, saya bacakan dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16 kata, jadi berhati-hatilah dengan cara hidupmu masing-masing, jangan hidup seperti orang bodoh tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Maksud saya, pakailah setiap kesempatan untuk melakukan yang baik karena sekarang adalah zaman yang penuh kejahatan. Ya, kalau bahasa Inggris berkata redeeming the time for the days of evil. Redeeming the time because the days are evil. Saudara, kita tahu ini adalah waktu-waktu akhir zaman. Kenapa? Karena kita tahu ada banyak tanda-tanda. Di dalam firman Tuhan kita diberitahu, kita sudah dipersiapkan, kita diberikan tanda-tanda. Memang benar tidak ada orang yang tahu pas bila Yesus akan datang, bila Antikristus akan datang, bila akhir zaman akan datang, bila pengangkatan akan terjadi. Tapi kita diberikan tanda-tanda. Dan hari ini kalau kita lihat keliling, tanda-tanda itu sudah ada yang membuatkan kita tahu bahwa akhir zaman itu sudah ada dan waktunya sudah dekat. Sudah dekat. Ya, ada sedikit tanda-tanda akhir zaman. Kita tahu bahwa yang pertama, teori tentang zaman dunia. Dunia hari ini sebenarnya sudah masuk di dalam 6.000 tahun. Ya, Tuhan itu dia berikan 7.000 tahun. Itu nomor 7 adalah nomor completion, ya, nomor yang lengkap. Jadi saudara, kita sudah berada di dalam tahun yang ke-6.000. Dunia ini dari Kejadian pasal 1 sampai hari ini sudah 6.000 tahun, ya. Jadi kita tahu dunia ini sudah tua, dunia ini sudah sampai waktunya. Kita berada di dalam akhir zaman. Yang kedua, kita panggil spiritual delusion dalam 2 Tesalonika ayat 10 dan 11. Katanya karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Ya, spiritual delusion. Di sini katanya kesesatan yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Dan kalau kita lihat keliling dunia hari ini adalah seperti ini, saudara. Banyak manusia percaya akan dusta. Yang benar mereka katakan, yang salah mereka katakan benar. Yang benar mereka katakan salah. Ataupun mereka tidak berbicara apa-apa, ya, tidak tahu keputusan dia. Jadi karena itu banyak orang akan percaya Mesias yang palsu. Mereka akan percaya dengan cultic practices, ya, dan nabi-nabi palsu banyak, guru-guru palsu banyak. Mereka hidup dalam fantasi dan denials, maksudnya mereka seperti tidak peduli, ya, tidak peduli. Yang ketiga, kita melihat di keliling kita ada konflik, ya, global atau worldwide conflict, ya, ada konflik global. Kita melihat Markus 3 ayat 7 hingga 8. Kita baca bahwa di akhir zaman ini katanya ada perang, kita mendengar perang, berita perang,
ya, deru perang, kabar-kabar tentang perang. Kita mendengar juga globalisme. Globalisme, mereka mau menyatukan dunia. Jadi mereka mau membentuk dunia yang satu, one world government, one world currency. Kita dengar ini bukan sesuatu yang rahasia, kita mendengar dalam berita di news. Kita tahu mereka sedang bicarakan. Mereka adakan perhimpunan, meeting dan semuanya. Globalisme, karena katanya mereka mau membawa suatu kedamaian, to bring global peace, kedamaian. Tapi saudara, kedamaian ini global atau global peace tidak akan terjadi sekiranya Raja Damai tidak ada. Yang keempat, kita melihat natural disaster, ya, disaster. Katanya akan terjadi gempa bumi, di berbagai tempat ada penyakit sampar, kelaparan akan terjadi. Okay, natural disaster, ada gempa bumi yang luar biasa yang belum kita pernah dengar hari ini. Ya, luar biasa, banjir, penyakit sampar, all diseases terjadi, kebuluran terjadi di dunia. Yang kelima kita panggil astronomical sign ataupun tanda-tanda astronomik. Apa yang terjadi, firman Tuhan berkata bahwa matahari, bulan akan menjadi merah seperti darah, bintang-bintang akan jatuh. Nah ini saudara, memang akan terjadi di zaman antikristus. Yang keenam kita melihat bahwa ada rampant immorality, ya, kenajisan, kehidupan najis yang begitu banyak sekali. Okay. Dan yang ketujuh kita melihat tanda akhir zaman bahwa pengetahuan itu akan bertambah begitu banyak sekali. The increase of knowledge. Daniel 12:4 mengatakan di akhir zaman. Kita melihat hari ini bahwa ada perkembangan teknologi yang luar biasa. Saudara, luar biasa. Seolah-olah kita sudah hari ini hidup kita semuanya berada di dalam ini. Betul kan saudara? Berada di dalam handphone. Right? Bank kita, bayar bil, apa semua ada dalam handphone. Cari jalan pun hanya cakap dengan Siri saja. Tanya Siri. Hari ini kita ada ChatGPT. Lebih advance dari Siri lagi. Ya, luar biasa. Ya, jadi teknologi begitu maju sekali saudara-saudara. Hari ini orang boleh bercakap, robot hari ini pun dia sudah jadi seperti manusia, saudara-saudara. Tahu kan? Ya, ada tentera robot, anjing robot, ada pembantu rumah robot, saudara. Haleluya, luar biasa. Dan boleh pilihlah, ya, kecantikan dia macam Britney Spears kah, Celine Dion kah, atau Miss World. Ya, boleh pilih. Dan pembantu rumah ini kita boleh cakap dengan dia. Hari ini robot juga ada emosi. Mereka boleh ketawa, mereka boleh bercakap dengan kita, mereka boleh rasa sedih, mereka ada rasa simpati. Jadi hari ini saudara, teknologi begitu luar biasa. Alright? Dan karena ini nubuatan senang untuk kita pelajari dan pahami. Dan karena pengetahuan ini begitu bertambah luar biasa, ini mempersiapkan untuk tanda antikristus dimulakan dan dibawa, ya. Semuanya tentang chip di dalam badan manusia dan semuanya. Luar biasa saudara. Tidak lama lagi kita akan melihat kereta terbang, right? Dan tidak lama lagi kita akan melihat bahwa banyak yang dia sebenarnya boleh membantu manusia di dalam teknologi yang sudah maju, ya. Luar biasa. Cashless society, tak perlu bawa cash lagi, ya. Semuanya barcode, scanning, semuanya. Semuanya ini sekarang kita ada touch and go, kita ada apalagi Grab, semua scan, ya. Card yang kita ada semuanya karena teknologi. Dan yang ke-8 kita ada orang-orang Kristen yang bertahan di akhir zaman.
mungkin tidak banyak, tapi inilah kata firman Tuhan. Ya. Dan di dalam akhir zaman kita melihat di mana banyak hypocrites, ya. Hypocrites, agama-agama yang tidak berkuasa, Kristen akan dibenci, akan dianiaya. Tetapi di tengah-tengah itu kita melihat bahwa Injil akan diberitakan dengan luar biasa. Saudara, kita hidup di dalam zaman ini. Nah, kita tahu semua ini akan terjadi dan sedang terjadi, sudah ada di sini. Penting untuk kita tahu bagaimana cara harus hidup pada hari ini. Amen. Nah, saya mau mengambil nasihat-nasihat di dalam firman Tuhan, di dalam para rasul dan Tuhan Yesus sendiri. Dan malam ini kita mendengar apa yang mereka katakan tentang bagaimana harus hidup di zaman ini, zaman-zaman akhir ini. Kita mulakan dengan Petrus. Petrus dalam 2 Petrus kembali, 2 Petrus pasal 3 kita baca dari ayat 11, 12 dan 14. Ayat 11 katanya, jadi jika sesuatu ini akan hancur, segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, firman ini sudah dituliskan lebih 2000 tahun yang dulu. Dan message-nya sama hari ini. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Setiap kali kita baca, saya tidak tahu dalam 1 tahun berapa kali kita baca, saya tidak tahu berapa kali kita mendengar firman Tuhan ini diberitakan setiap tahun dalam kehidupan kita. Message-nya sama. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, kita harus dengar firman Tuhan, terima firman Tuhan. Di ayat 12 katanya, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Menantikan, kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan mempercepat, perkataan mempercepat maksudnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Looking forward. And hastening, maksudnya mempercepat. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara-saudara. Bukan hanya menantikan Tuhan, tapi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ini nasihat Petrus. Karena Petrus menuliskan 2 Petrus ini kepada orang-orang percaya, karena Petrus sudah tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dia akan pergi. Dia akan mati. Jadi dia memberikan suatu nasihat ini yang begitu penting sekali kepada orang-orang percaya. Dan kita diberkati saudara karena apa yang dituliskan oleh Petrus. Ayat 14 katanya di situ, sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Be diligent. Berusaha. Adakah kita berusaha menantikan Tuhan, berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, berusaha bertumbuh di dalam Tuhan, berusaha menjadi dewasa di dalam Tuhan, berusaha berdoa, berusaha untuk berubah, berusaha supaya hidup saleh, hidup kudus, hidup suci, berusaha. Semuanya harus usaha saudara. Bukan di doa saja, Tuhan sucikan saya, Tuhan salehkan saya, Tuhan, bukan. Kita ada tanggung jawab untuk bertumbuh menjadi dewasa, menjadi suci, menjadi saleh di hadapan Tuhan. Berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan dengan kehilangan peganganmu, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi ayat 18, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Ini yang harus kita lakukan. Inilah cara hidup kita di akhir zaman ini, saudara-saudara. Yang kedua, kita lihat Paulus. Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 hingga 6. Kalau ada waktu baca juga Kisah Rasul 20. Message Paulus terakhir kepada gereja Efesus. Dalam 2 Timotius 4
Ayat 1 katanya, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan. Dalam bahasa Inggris katanya, I charge you. Serius ya. Karena Paulus sudah mau meninggal. Jadi dia memberikan suatu pesan dan nasihat yang begitu penting sekali. Berat. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Apa nasihatnya? Ayat 2, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabar menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu Paulus kepada Timotius. Jadi untuk pelayan-pelayan mereka yang melayani Tuhan, inilah cara kita untuk harus hidup. Karena kita tahu kita berada di dalam akhir zaman. Kita lihat Yohanes. Yohanes dari 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Nah, Yohanes saat dia menuliskan 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, buku Wahyu, sebenarnya Yohanes ini sudah menjadi orang yang tua. Ya. Kebanyakan guru Alkitab bercakap mengatakan bahwa Yohanes meninggal pada umur 96 tahun. Dia seorang rasul yang tua, hanya rasul yang tidak mati dianiaya. Dia mati karena umur yang tua. Ayat 2 katanya, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam segala keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi karena kita tahu waktunya sudah dekat, kedatangan Tuhan, pernyataan Tuhan datang. Katanya orang yang percaya menaruh pengharapan kepada dia, menyucikan diri. Saudara, beribadah, baca firman Tuhan, ke gereja, apapun yang kita lakukan semuanya, itu adalah cara untuk kita menyucikan diri. Saat kita mendengar firman Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, menjadi dewasa, sebenarnya kita menyucikan diri. Seperti dia yang adalah suci. Kita lihat Yudas, the book of Jude. Yudas, ayat 3, 20 dan 21. Ayat 3 berkata, saudara-saudaraku, kata Yudas, yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepadamu, kamu, dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas mau menuliskan, mendorong orang-orang percaya tentang keselamatan yang mereka terima. Tapi tiba-tiba dia didorong oleh Roh Kudus untuk menuliskan kepada mereka untuk mempertahankan, memperjuangkan atau tetap berjuang. To contend for the faith. To contend for the faith, bahasanya di situ adalah berjuang bersungguh-sungguh, ataupun to contend to the point of agony. Ya, sungguh-sungguh berjuang. Seperti Yesus berjuang untuk Anda dan saya di Taman Getsemani, sehingga ya perlunya itu menetes seperti darah. Ayat 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh. Yang pertama, bangunlah dirimu. Yang kedua, berdoalah. Kalau kita baca di ayat 3 katanya, tetap berjuang. Ayat 20, bangun dirimu. Berdoa dalam roh. Ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Haleluya.
Dan Tuhan Yesus sendiri di Matius 24 ayat 13, Markus 13 mengatakan hal yang sama. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, ini sangat penting saudara, karena banyak orang Kristen hari ini berkata cukup untuk percaya Yesus saja. Dan dia hidup sendiri, hidup tidak benar, hidup tidak suci. Asalkan dia masuk gereja setiap hari Minggu, sudah cukup bagi dia. Saudara, kita jangan hidup di dalam pembohongan. Do not live in deception. Kita tidak boleh berbohong. Banyak orang masuk gereja setiap hari Minggu, hari Isnin sehingga hari Sabtu hidupnya tak betul, saudara. Itulah maksud Yesus. Orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Ya, kita harus memperjuangkan iman kita. Saudara, ini firman Tuhan. Kita tahu kita berada di dalam akhir-akhir zaman. Zaman-zaman yang penuh kejahatan, saudara. Adakah kita siap? Ini sudah waktunya untuk berubah. Ini sudah waktunya untuk bertobat. Ini sudah waktunya untuk diselamatkan. Inilah waktunya untuk kita ditransformasi. Yang hidup tak betul, inilah waktunya untuk kita bertobat, berpaling, kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Inilah waktu untuk bertobat. Kalau hidup kita masih hidup seperti dunia, ya, hidup dalam dosa, berpesta pora, dan semuanya itu, sudah waktunya saudara untuk kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Message saya minggu lalu tentang zamannya Nabi Nuh, Yesus juga mengatakan bahwa di akhir zaman, dia seperti zaman Nabi Nuh. Orang minum, orang mabuk-mabuk, orang kawin, diberikan untuk kawin, saudara, dan segala sesuatu sama sehingga datangnya hari Tuhan. Seperti Nuh, orang hidup seperti itu sehingga datangnya air banjir yang besar dan menghancurkan semuanya. Jangan kita hidup dalam kebohongan. Biarlah kita hidup benar, hidup bertobat, hidup setia, hidup suci, hidup saleh bersama dengan Tuhan saudara. Supaya kita memperoleh keselamatan di akhirnya. Yesus berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan saya berdoa itu adalah kamu, Anda dan saya, saudara-saudara, supaya kita selamat. Marilah kita bertahan. Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Amen. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu jelas mengatakan kepada kami bahwa kami hidup di akhir zaman karena tanda-tanda yang kami lihat. Bapa, kami tidak tahu bilakah kesudahannya. Bila Tuhan akan datang, bila pengakhiran dia. Tuhan, kami mau mempersiapkan diri. Kami mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kami bertobat dan berubah, hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa atas segala dosa kesalahan kami. Sucikan kami, selamatkan kami. Tuhan, ubahkan kami. Biarlah Engkau menjadikan hidup kami layak Tuhan untuk berhadapan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman ini berbicara begitu dalam hidup kami sehingga menyadarkan kami. Sehingga ia menuntun kami ke dalam hidup pertobatan. Bapa, terima kasih. Terpuji namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Haleluya saudara-saudara. Tuhan memberkati dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Shalom, shalom, selamat malam.